Gimana kalau ada perang, tapi senjatanya bukan rudal atau tank, melainkan barisan kode komputer? Nah, kali ini kita akan membedah sebuah narasi yang dramatis banget, persis tentang itu, sebuah senario perang finansial yang katanya terjadi di masa depan yang nggak terlalu jauh. Oke, kita langsung mulai aja ya. Cerita ini langsung dibuka dengan sebuah gambaran yang, wow, kuat banget. Lupain deh tank dan misil. Menurut sumber yang kita bedah ini, medan perangnya itu ya pasar keuangan global. Dan senjatanya, sesuatu yang nggak kelihatan tapi kekuatannya luar biasa. Barisan kode di sebuah server di New York. Nah, ini dia pertanyaan inti yang diajukan sama sumbernya. Pertanyaan ini benar-benar jadi jantung dari keseluruhan cerita yang akan kita urai. Bisa nggak sih cuma sebuah algoritma menyandra satu negara dengan 280 juta penduduk? Taruhannya tinggi banget nih. Oke, kita mulai dari settingnya dulu ya. Cerita ini membawa kita ke Jakarta tahun 2026. Di tengah sebuah perang yang pelurunya bukan timah, tapi instrumen keuangan dan algoritma yang super canggih. Yang menarik dari sini adalah gimana sumber ini nunjukin kontras yang tajam banget. Perang konvensional yang isinya tentara dan tank, sekarang diganti sama manajer investasi yang bertempur pakai algoritma di bursa saham global. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang sebuah konflik. Oke, premisnya udah dapet. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana persisnya serangan finansial ini dilancarkan? Menurut cerita ini, mari kita lihat alat dan taktik yang katanya digunakan. Dan ini dia senjatanya, sebuah kecerdasan buatan atau AI yang namanya Aladdin. Digambarkan sebagai otak digital yang bisa whoosh mengeksekusi triliunan transaksi di seluruh dunia dalam hitungan milidetik. Dia bukan lagi cuma pengamat, tapi pemain utama yang bisa menggerakkan pasar. Nah, taktik utamanya disebut strategic dumping. Dan ini inti serangannya. Idenya simple tapi mematikan. Banjiri pasar dengan surat utang sebuah negara secara besar-besaran biar tercipta persepsi kalau negara itu udah nggak bisa dipercaya. Tujuannya, bikin investor lain panik. Jadi, begini nih reaksi berantainya. Pertama, algoritma mulai ngejual surat utang Indonesia gede-gedean. Akibatnya, harganya langsung anjlok. Nah, biar ada yang mau beli surat utang yang murah ini, imbal hasil atau yieldnya harus dinaikin gila-gilaan. Ujung-ujungnya, pemerintah jadi tertekan. Karena kalau mau ngutang lagi, bunganya jadi selangit. Jebakan finansial yang sempurna. Oke, kita udah tahu caranya. Sekarang, kenapa? Apa motif dibalik semua ini? Menurut narasi ini bukan cuma soal cari untung, tapi soal pengaruh politik. Sumber ini ngasih nama buat taktik ini ngasih nama diplomasi utang. Intinya, pasar keuangan, terutama pasar utang, dijadiin semacam cambuk untuk memaksa sebuah negara mengubah kebijakannya biar nurut sama kemauan kekuatan finansial global. Dan tuntutannya apa? Menurut narasi ini, ada semacam permintaan diam-diam yang dikirim. Intinya, stop agenda hilirisasi dan kemandirian sumber daya alam, buka lagi keran ekspor bahan mentah. Pokoknya, balik badan dari agenda nasionalisasi. Kalau tidak, ya hadapi kehancuran finansial. Terus Indonesia diam aja? Tentu tidak. Dalam narasi ini digambarkan ada sebuah strategi perlawanan yang wah berani banget dan sama sekali nggak biasa. Strateginya dikasih nama doktrin finansial non-blok. Tujuannya jelas banget, menciptakan jalur alternatif biar nggak bergantung lagi sama institusi dan mata uang yang selama ini mendominasi dunia. Nah, lihat deh perbedaannya. Biasanya surat utang itu kan jaminannya cuman janji pemerintah buat bayar. Di cerita ini diusulkan surat utang yang jaminannya emas beneran, aset fisik. Kenapa? Katanya sih ini bisa bikin bingung algoritma kayak Aladdin yang otaknya cuma ngerti duit fiat, bukan barang nyata seperti emas. Jadi tujuan strategis dari langkah balasan ini apa aja ya? Menurut sumbernya, tujuannya bukan cuma buat bertahan, tapi secara aktif membangun sistem alternatif. Caranya dengan menarik investor dari kekuatan ekonomi baru kayak BRICS, biar nggak lagi bergantung sama Washington atau New York. Oke, mungkin dari tadi kita ngomongin hal-hal yang kedengerannya tinggi ya, soal keuangan makro, geopolitik. Tapi, narasi ini kemudian narik semuanya ke bawah, ke kehidupan kita sehari-hari. Apa dampaknya buat kantong kita kalau strategi pertahanan ini gagal? Skenario paling ngerinya disebut sudden stop. Coba bayangin, keran modal asing yang selama ini ngalir deras ke Indonesia, tiba-tiba jebret, ditutup dalam semalam. Ini bisa menciptakan kekeringan uang tunai yang parah di seluruh sistem. Dan dampaknya ke kita apa? Cicilan KPR, cicilan mobil,
Menurut skenario terburuk di video ini, bisa naik sampai 40%. Gila kan? Angka ini benar-benar bikin ancaman finansial tadi terasa sangat pribadi dan mendesak. Grafik ini nunjukin taruhannya secara visual. Di satu sisi, ada inflasi yang terkendali seperti sekarang. Di sisi lain, ada hiperinflasi yang bisa melenyapkan nilai tabungan kita dalam hitungan bulan. Nah, inilah jurang yang coba dihindari dalam pertarungan ini. Dan bukan cuma inflasi, sumber ini juga memperingatkan dampak sosial yang lebih luas. PHK massal, biaya hidup seperti bensin dan listrik melambung tinggi, dan bahkan ada risiko kerusuhan sosial. Ini nunjukin gimana krisis finansial bisa cepat banget berubah jadi krisis sosial. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Di balik semua angka dan strategi tadi, sumber ini sebenarnya menyajikan sebuah pilihan. Pilihan filosofis yang fundamental banget buat sebuah bangsa. Jadi, poin krusialnya adalah pilihan antara dua jalan ini. Di satu sisi, ada globalisme yang menjanjikan pertumbuhan lewat investasi asing, tapi risikonya kita harus ikut aturan main mereka. Di sisi lain, ada kedaulatan, perjuangan untuk mandiri, tapi risikonya ya diserang secara finansial. Nggak ada pilihan yang gampang. Ini adalah pesan utama yang ingin disampaikan oleh narasi video ini. Sebuah pengingat bahwa dalam ekonomi global, nggak ada yang namanya makan siang gratis. Investasi asing itu katanya selalu membawa agenda tersembunyi. Ketergantungan bisa jadi bentuk penjajahan baru. Dan kita akan tutup pembahasan ini dengan pertanyaan yang sama provokatifnya seperti yang disajikan oleh sumber tersebut. Tunduk tapi aman atau melawan dan berisiko krisis? Ini adalah dilema yang nggak punya jawaban mudah. Sebuah pertanyaan yang memaksa kita untuk berpikir tentang harga dari kedaulatan dan keamanan. Kalau kalian, pilih yang mana?